Pembangunan sebuah daerah yang pasti memerlukan kerjasama, baik dari kepala daerah bersama dengan masyarakatnya, kepala daerah bersama dengan para OPD-nya, termasuk juga kepala daerah bersama dengan pasangannya. Kembali obrol-obrol hadir di Jawa Pos TV secara eksklusif dan akan menghadirkan bintang tamu dan juga narasumber inspiratif spesial untuk Anda pemirsa Jawa Pos TV. Bersama saya Tori Andromeda, yang pasti untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama dengan bintang tamu kita yang pastinya sangat inspiratif, dan beliau ini pastinya merupakan salah satu kepala daerah ya, salah satu pemimpin daerah yang pastinya banyak sekali dikenal ya. Langsung saja kita akan sambut, ini dia Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar Harsono STMH beserta Ibu Dr. Ana Mursyida. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih Mas Tori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah datang ke studio kita Jawa Pos TV. Setelah mungkin sebelumnya kita sempat ngobrol-ngobrol juga waktu itu di rumah dinas ya Bapak ya. Oh ya. Akhirnya bisa main-main ke studio kita Jawa Pos TV di program obrol-obrol ya. Dan pastinya kita akan ngobrol banyak juga nih, mumpung ada Bapak dan Ibu nih eksklusif sekali. Kemarin kan hanya Bapak Oni saja, kali ini ada lengkap ya. Nah, ini pastinya penasaran sekali masyarakat ya, khususnya masyarakat Ngawi ini kan backgroundnya menarik, bahwa Pak Oni ini backgroundnya adalah seorang arsitek. Betul. Kemudian Ibu Ana ini backgroundnya juga dokter. Nah, ini sebenarnya dari namanya juga udah unik ya, udah cukup klop gitu ya, Ana Oni gitu ya. Oh, iya. Nah, penasaran juga nih, bagaimana sih tukar menukar ide antara Pak Oni sebagai kepala daerah ya, Bupati Ngawi dengan Ibu Ana, kalau di rumah tuh seperti apa sih? Oh, dimulai siapa dulu ini? Boleh, Pak Oni ya. Oke, jadi kalau diskusi di rumah ya, lebih banyak kepada bagaimana kita mengempowering ya, memberikan semangat kepada masyarakat. Dan kita bagi peran saja. Kalau saya di arsitek melihat permasalahan itu gimana nih mengkonstruk proses dari mulai perencanaan, lebih ke teknis lah. Lebih ke teknis, perencanaan, model nanti pemberdayaannya seperti apa, strateginya seperti apa dan sebagainya. Dan itu sering diajarkan di arsitek. Ya, mulai perencanaan, terus kemudian zoning, plotting, fungsi dan seterusnya. Ya, jadi kalau di arsitek terus kemudian jadi kepala daerah, ilmu-ilmu arsitek yang bisa digunakan untuk mengkonstruk suatu permasalahan sehingga sampai kepada solusi, itu memang sangat terbantu sekali lah. Lulusan arsitek itu punya insya Allah punya ilmunya punya ilmunya seperti itu. Dan diskusi kita ya terkait apa yang menjadi permasalahan di kabupaten, di masyarakat kita di Ngawi, itu lebih karena istri ini dokter ya tentu saja terkait bagaimana penanganan stunting, gizi buruk, terus kemudian kematian ibu balita, bagaimana menciptakan lingkungan bersih, sehat dan seterusnya. Jadi seputar itu. Seputar itu, dan sangat membantu saya sekali. Karena dengan keilmuan Bu Dokter ini hal-hal yang sifatnya teknis bidang kesehatan saya bisa menjadi paham. Ya seolah-olah saya belajar gitu, belajar beneran gitu. Padahal ya di VCI gitu. Gitu, paling itu seintens itu juga untuk tukar menukar ide untuk tukar menukar ide, tidak hanya di meja diskusi, di meja makan, sampai di tempat tidur ya tukar-tukaran gitu. Kadang ya yelan juga itu sampai ke tempat tidur gitu, karena nggak ketemu mungkin strateginya dan seterusnya bisa berlanjut sampai ke tempat tidur. Bu Ana mungkin seperti apa tukar menukar ide yang selama ini terjadi bersama Bapak? Ya,
biasanya sih memang karena saya saya bapak kan ngasih tahu saya ini pokoknya PR kesehatan sama kamu gitu kan. Oke. Ya, stunting, AKI, angka kematian ibu, kemudian angka kematian balita, ini pokoknya mau urusi gitu. Beres gitu kan. Ternyata makin kesini enggak nambah lagi. Dekranasda UMKM juga diurusi ya. Iya. Ketua TPPKK juga semakin banyak gitu. Semakin banyak. Terus akhirnya di sini ya saya tetap belajar karena memang ternyata keilmuan dokter aja itu enggak cukup ya. Jadi ketika sudah bertemu masyarakat nih jadi beda. Betul. Ya, jadi ketika menghadapi stunting ternyata nggak cuman stuntingnya aja, terus pola tumbuh kembang anak bagaimana, tapi juga background keluarga dan lingkungan tuh juga jadi istilahnya jadi perbincangan kita. Jadi saya juga minta pertimbangan ya setiap kali ada permasalahan di lapangan ya saya terus ini gimana, ini solusinya apa? Karena terkait kan kalau dokter ketemu pasien ya sudah berarti keilmuannya aja kan yang betul. Tapi kalau di masyarakat ternyata nggak semudah itu. Iya, ada faktor-faktor lain ya. Kemudian terkait kebijakan, terkait peraturan-peraturan kesehatan yang lain saya harus diskusi itu dan tentunya semuanya itu bisa menambah pengalaman lah intinya. Sampai sekarang sih menurut saya sih masih ini kurang gimana ya terus dan itu ya biasanya kami diskusi tuh pagi hari sih udah fresh. Iya. Sambil sarapan mungkin ya. Ya sarapan dan tentunya ngopi bareng. Karena kalau nggak ngopi nanti nggak encer ini. Berarti ngopi juga ya. Iya. Itu artinya berarti segala macam hal yang terkait dengan kesehatan di Kabupaten Ngawi semuanya ibu yang ngurusin. Ya, karena ya kita kalau kita komprehensif ya, kalau penanganan seluruh permasalahan harus holistik komprehensif itu. Untuk mengkomprehensifkan detail dan sebagainya, tentu yang harus kita pasrahkan ke yang expert, yang ahli lah. Kalau nanti saya tangani takutnya malah justru keliru. Jadi diskusi ini penting supaya kita harus bisa presisi apa kemudian kebijakan yang diambil ya itu pasrahkan ke ahlinya. Tapi tetap pengambil keputusannya Oni dong. Iya yang ngelit gimana ini secara teknis gimana dan kemudian diterjemahkan kepada bentuk bicara program ya baru intervensi terkait kebijakan, anggaran dan seterusnya, bagaimana mengkomunikasikan, mensosialisasikan dan seterusnya, tentu itu suatu hal yang beda lagi harus dikomunikasikan rame-rame dengan OPD. Intinya tetap saling support satu sama lain ya. It's other antara Pak Bupati sebagai pengambil kebijakan juga, mungkin tata ruang kota, udah ada ahlinya lah, arsitek nih backgroundnya ya. Mungkin untuk kesehatan ada Bu Ana juga untuk bisa menghandle itu, tapi tetap konsultasi bersama dengan Bapak untuk pengambilan keputusannya juga. Berarti saling support lah sama satu sama lain. Nah, terus bagi waktunya nih, ini penasaran juga, apakah seorang kepala daerah bersama dengan istri yang juga punya background pendidikan dokter itu juga hari-hari itu yang dibicarain tuh membangun Ngawi terus atau gimana Pak Oni? Apakah nggak ada pembahasan di keluarga atau apa gitu? Bagi waktunya mungkin. Tentu ada Mas, porsi istilahnya kalau anak muda sekarang me time lah. Iya. Waktu untuk berdua saja atau bersama keluarga. Jadi kebetulan anak-anak ini kan sekolah di Surabaya semuanya. Anak-anak sekolah semuanya. Terus kemudian ikut sama istilahnya mbah kakungnya, mbah putrinya lah di Surabaya. Kalau tidak ada kegiatan di hari Sabtu Minggu, tentu saya juga sama istri ke Surabaya nekoin anak seperti itu. Setiap Sabtu, setiap akhir pekan. Ya, setiap weekend kalau tidak ada acara di Ngawi. Kalau ada acara di Ngawi ya kita bisanya seelonya ya sekarang ada video call gitu sudah mewakili lah kangen kita kepada anak-anak sudah mewakili. Sehingga intensitas kita ketemu anak memang sangat-sangat kurang ya. Hanya mungkin ya sebulan itu 2-3 kali lah, 2-3 kali ketemu ya untuk mengoptimalkan
komunikasi ya dengan teknologi informasi, dengan video call itu saya rasa cukup untuk berkomunikasi. Ya, dan bisa bagi waktu lah ya antara pekerjaan, skala prioritas dan juga ya me time bersama keluarga itu tadi ya. Itu juga penting soalnya kalau misalnya terlalu banyak over mikirin pekerjaan kayaknya kebeban nggak juga nggak bisa habis, harus ada refreshingnya juga. Semua butuh refreshing ya. Oke, semakin menarik saja perbincangan kita bersama dengan Pak Bupati Ngawi bersama dengan istri. Pastinya masih banyak sekali yang harus kita kulik lebih dalam lagi. Jadi buat pemirsa Jawa Post TV, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus obrol-obrol. Habis ini kita akan kembali. Terkait desain, bangun, struktur dan seterusnya. Itu kalau di breakdown kepada kegiatan kita di pemerintahan, tentu saja model-model perencanaan itu sudah menjadi bagian dari proses. Kembali lagi di obrol dan masih juga bersama dengan Pak Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar Harsono, STMH dan juga Bu Dokter Bu Ana. Oke, back to the topic bahwa Pak Oni punya background seorang arsitek, kemudian juga Bu Ana ini punya background kesehatan dokter ya. Nah, bagaimana pada akhirnya penerapan background pendidikan itu, arsitek dan juga dokter untuk dalam rangka pembangunan Ngawi secara mendetail mungkin Pak Oni? Jadi kalau background kami di arsitek terkait desain, bangun, struktur dan seterusnya. Itu kalau di breakdown kepada kegiatan kita di pemerintahan, tentu saja model-model perencanaan itu sudah menjadi bagian dari proses untuk membangun. Nah, itu ya background pendidikan arsitek ya sangat membantu sekali karena proses-proses itu juga kita lewati. Sipil ya Pak ya. Di arsitek itu di perencanaan ya, sipil dan perencanaan. Jadi fakultasnya sipil dan perencanaan. Terus jurusannya arsitek seperti itu. Jadi terus kemudian bagaimana kita positioning terkait zoning plotting kewilayahan itu juga ada di arsitek. Bagaimana aksesibilitas ini bisa dijalankan dengan nyaman dan seterusnya. Ya, itu proses-proses itu di pendidikan arsitek itu ada. Nah, kalau kita di kabupaten ya bagaimana kita melihat daya dukung kewilayahan, kemudian dari perencanaan itu tadi kita bisa memastikan wilayah ini punya daya dukung ini sehingga program yang diberikan pasnya ini dan seterusnya. Ya, misalkan kalau contoh di Ngawi. Ya, kasih satu contoh misalnya yang sudah dilakukan yang kita lakukan di Kabupaten Ngawi terkait bagaimana kita menzonasi wilayah pariwisata kita. Di wilayah atas lereng Lawu bagian utara itu ada 4 kecamatan, Sining, Rambe, Jogorogo, Kendal. Potensi wisatanya itu kan alam. Kita kasih nama di sana itu Kene Bejo, Kendal, Sining, Rambi, Jogorogo. Potensi di atas karena pariwisata, ya support kepada pembangunan di wilayah 4 kecamatan itu basisnya juga pariwisata. Karena banyak kemudian Pok Darwis, masyarakatnya itu mengembangkan wisata alam di sana. Sehingga dalam zonasi kita itu di wilayah 4 kecamatan ini lebih prioritas kepada kegiatan pariwisata alam khususnya. Di wilayah tengah karena ketika melihat hamparan sawah itu memang proyeknya untuk istilahnya food estate kita. Di wilayah tengah pertanian berkelanjutan itu mulai timur sampai barat. Kalau di posisi tengah jalan nasional itu kita peruntukkan untuk kegiatan persawahan. Terus kemudian sisi bagian utara. Sisi bagian utara
itu yang melintas Sungai Bengawan Solo. Karena berdekatan langsung dengan hutan gitu ya, dengan hutan. Kebanyakan masyarakatnya juga bercocok tanamnya terkait Polowijo dan sebagainya itu basisnya juga lahan-lahan hutan. Ya, sehingga kegiatan pertaniannya juga beda. Tanaman pangan tapi kemudian musiman. Jagung, ketela, porang dan seterusnya. Bagi-bagi zonasi ini penting untuk kita bagaimana kita mempresisi dari program yang kita berikan kepada masyarakat itu supaya pas. Nah, itu mungkin ilmu itu saya terapkan ya, dari ilmu kearsitekan itu bisa kita terapkan di kegiatan di perencanaan itu supaya lebih detail. Mantap. Itu untuk arsitek, ilmu arsiteknya ya. Mungkin sedikit saja kalau untuk kesehatan misalnya dari Bu Ana sendiri yang sudah terjadi, apa saja yang sudah dilakukan dari background pendidikan dokter itu? Ini saya Pak. Boleh Pak Oni karena pengambil kebijakan nih. Oh gitu. Jadi kalau dari sisi background Bu Ana yang dokter terkait penanganan stunting, gizi buruk gitu ya. Misalkan apa yang kemudian menjadi apa namanya substansi dari penanganan stunting ini. Ternyata menurut Bu Dokter, kita akan susah menangani anak-anak kita ini yang lahir stunting. Kita akan lebih mudah itu mencegah, ya, mencegah. Maka program kita itu di kegiatan apa namanya penanganan stunting itu lebih kepada pencegahan. Ya, jadi promotif preventif itu lebih kita perbanyak programnya daripada yang kuratifnya. Ya, jadi bagaimana menyiapkan remaja putri supaya dia siap untuk hamil secara fisik, secara psikologisnya. Memberikan sosialisasi dan edukasi juga. Bagaimana memastikan dia apa itu minum tablet tambah darah untuk remaja. Terus bagaimana ibu hamil itu harus punya bapak asuh sehingga dia bisa mengevaluasi, memonitoring asupan atau gizi apa yang sudah diberikan dan seterusnya. Nah, lebih kepada bagaimana perencanaan itu ini ada masukan dari ahlinya. Nah, langsung aja berarti kita ke ahlinya nih. Bu Dokter nih, Bu Ana, seperti apa sih strategi-strategi atau penanganan untuk isu prevalensi stunting ini yang terjadi di Kabupaten Ngawi? Ya, jadi untuk stunting memang ini program prioritas ya, karena ini prioritas dari Bapak Presiden. Nah, kita di Kabupaten insya Allah berusaha banget lah gimana caranya stunting kita bisa turun. Ya berat memang, tapi memang kita harus move on dan terus dijalani. Nah ini untuk saat ini sebagai ya selain Ketua Tim Penggerak PKK, saya juga jadi Bunda genre kan masuk di remaja ya. Remaja ini bagaimana kita caranya mempersiapkan remaja kita agar kesehatannya itu terjaga. Akhirnya nanti ketika sudah usia menikah itu sudah siap. Baik itu remaja putri atau remaja putra sudah siap menikah di usia yang tepat, matang secara kondisi kesehatan psikis, emosional, juga tentunya finansial karena nanti akan menjadi orang tua. Nah ini sudah menjadi target kita untuk mengurangi dari kejadian stunting di masa yang akan datang. Ya, dan untuk stunting yang sudah terlanjur ini kan sudah terlanjur ada, kita juga berusaha untuk menurunkan ya. Selain ada PMT, pemberian makanan tambahan, ini dapat dari Kemenkes juga ada, dari desa kita juga selalu mengingatkan untuk swadaya. Jadi menggerakkan masyarakat bagaimana saling memperhatikan balita stunting kita agar nanti generasi penerus mereka juga menjadi generasi yang hebat. Yang sudah terlanjur lahir stunting ya. Dan untuk ibu hamil dengan kondisi
kekurangan energi kronis dengan lingkar lengannya yang kurang. Nah itu kita juga dampingi bagaimana ibu hamil ini nantinya tidak kek lagi. Jadi dia harus jadi ibu hamil yang sehat, yang tidak beresiko untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Karena untuk berat lahir rendah ini juga nantinya bisa berpotensi untuk stunting. Itu artinya beberapa sosialisasi dan juga edukasi ke anak-anak muda khususnya ya. Ini juga sudah dilakukan ya? Sudah, dan ini alhamdulillah di Kabupaten Ngawi Duta Genrenya juga jalan. Jadi mereka juga bersosialisasi dengan teman-temannya ini ke apa yang sudah Duta Genre, apakah itu alumni Duta Genre, maksudnya sudah sebelumnya, ataukah Duta Genre yang baru yang saat ini menjadi Duta Genre, mereka bekerja sama membagi tugas untuk sosialisasi ke sekolah SMA, SMK di Kabupaten Ngawi. Berarti memang sudah ada beberapa penanganan yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati sendiri. Mungkin dari background arsitek tadi juga sudah melakukan pemetaan juga di beberapa wilayah. Dan juga stunting, ini juga menarik bahwa stunting menjadi salah satu isu yang cukup gencar disuarakan ya di beberapa daerah, bahkan dari Pak Presiden juga sudah menjadi salah satu program yang menjadi prioritas begitu. Nah, semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Pak Bupati dan juga istri. Jadi jangan marah-marah ya. Kita akan balik lagi tetap di Obrol-Obrol. APBD kita sudah fokus di sana, APBN ditambahi sehingga kita bisa melakukan akselerasi di sana. Dan alhamdulillah tahun 2023 akhir nanti insya Allah sudah mencapai kurang lebih 87-90% jalan mantap di Kabupaten Ngawi. Jadi target kita di 2020. Lagi di Obrol-Obrol Jawa Pos TV bersama dengan Pak Oni dan Bu Ana. Oni dan Ana sangat cocok sekali ya. Pak Oni sebagai kepala daerah ya, Bupati Ngawi, sudah 3 tahun kepemimpinan ya, benar ya Bapak ya? Iya. Sudah jalan 3 tahun ya? 2021 ya. Ya, 3 tahun kepemimpinan. Menarik kalau kita membahas infrastruktur yang sudah dibangun-bangun ya, termasuk jalan. Nah ini jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dan sebenarnya cukup vital karena menjadi akses mobilitas kendaraan untuk bisa mengantarkan banyak kebutuhan-kebutuhan dan lain-lain seperti itu. Sudah seberapa persen progres pembangunan jalan di Kabupaten Ngawi dan mungkin masih ada PR-PR apa saja di situ? Jadi awal kita menjabat 2021 itu kondisi infrastruktur jalan jembatan kita ini kondisi mantap baru 68% lah. 68%. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kita PR-nya memang luar biasa waktu itu. Apalagi itu setelah COVID ya? Iya, itu COVID, kita anggaran banyak refocusing dan sebagainya. Jadi kita masih dana transfer pusat itu masih mendominasi. Gimana ini untuk cara kita untuk melakukan akselerasi di pembangunan jalan jembatan kita. Akhirnya kita mandatori pusat, kita upayakan optimal mungkin, seoptimal mungkin anggarannya untuk infrastruktur. Dan kita lobby kepada Bappenas lewat proposal kita. Jadi ketika DAU kita itu mulai tidak ada ya. Jadi tinggal DAK, tapi itu juga penugasan dan seterusnya. Ada tematik di sana. Dan alhamdulillah ketika muncul tematik itu kita bisa masuk. Karena tematik yang pertama terkait bagaimana ketahanan pangan. Jadi kabupaten yang punya tugas terkait ketahanan pangan itu ada prioritas. Lah kita bisa masuk di situ. Sehingga anggaran dari pusat juga lumayan bisa masuk di kita. Akhirnya satu penganggaran dari APBD kita murni, terus kemudian ada sentuhan dari APBN kita, terus kemudian anggaran itu akhirnya bisa lumayan banyak
Ya. Nah, khusus untuk infrastruktur. Infrastruktur aja, infrastruktur. Jadi di proposal kita ini disesuaikan dengan tematiknya. Tematiknya dari Bappenas sesuai dengan lokasi prioritas, Lokpri. Itu kita sesuaikan berapa kecamatan itu kita masukkan di situ dan alhamdulillah bisa masuk. Itu sangat-sangat menghemat keuangan APBD kita. Nah, APBD kita sudah fokus di sana, APBN ditambahi sehingga kita bisa melakukan akselerasi di sana. Dan alhamdulillah tahun 2023 akhir nanti insya Allah sudah mencapai kurang lebih 87-90%. Wow. Jalan mantap di Kabupaten Ngawi. Jadi target kita di 2024 itu sudah di angka 95-97. Tinggal sedikit, tinggal kalau kita ingin jalan paripurna itu kan komplit ya Mas. Mulai badan jalan, bahu jalan, drainase, penerangan dan seterusnya. Nah, itu memang next kita akan lengkapi. Tapi untuk badan jalannya insya Allah di 2024 kita targetkan memang di angka sudah di atas 95%. Sekarang berarti sudah di angka 87% ya. Dari sebelumnya 68%, luar biasa. Berarti memang pembangunan jalan infrastruktur ini juga semakin dikejar ya untuk mencapai target di 2024 95% lebih. Kendala-kendalanya apa aja sih Pak? Ya itu tadi kendala-kendalanya kita untuk mengkomunikasikan dengan teman-teman di OPD karena kita nggak bisa ini dengan anggaran yang terbatas terus kemudian semua dibagi rata. Kita tidak mencapai yang prioritas. Akhirnya yang lain harus ngalah. Nah, ini strategi kita. Ya memang akhirnya hanya itu yang kita bisa ambil. Kalau itu diratakan semua jalan sesuai dengan usulan masing-masing, ya mandatori kita di infrastruktur nggak kedapat ini. Akhirnya kita selesaikan dulu sesuai dengan mandatori pusat. Kemenkyu berapa? Minimal 25%. Kita target di atas 25%, 28% sampai 30%. Yang lainnya akhirnya ya tinggal porsinya sedikit. Ya, porsi yang sedikit ini bisa kita kejar lewat dengan partisipasi. Di dinas-dinas yang lain yang bisa kita partisipasikan dengan masyarakat itu kita gelorakan bagaimana semangat kemandirian di masyarakat itu muncul. Misalkan di pertanian, bagaimana kemandirian ramah lingkungan berkelanjutan. Di koperasi, bagaimana UMKM itu mandiri untuk sertifikasi dan seterusnya. Model-model kemandirian dan pendampingan dari banyak stakeholder ini yang kita perkuat. Yang kita perkuat sehingga mereka tetap bisa jalan dengan anggaran yang minim. Nah, ini perlu guyub rukun itu tadi, tidak hanya individu per individu tapi bentuk super tim namanya. Super tim di Ngawi punya tanggung jawab setiap OPD untuk bisa menghadirkan kegiatan partisipatoris yang itu kemudian target dari kinerja masing-masing OPD tetap bisa tercapai dengan anggaran yang minim. Dan APBD sepertinya juga bisa dihemat juga dari situ. Jadi kalau membangun jalan itu kan mesti pakai uang. Itu yang susah untuk partisipasi ke masyarakat kita juga kemudian kalau untuk bangun jalan kan harus fresh money nih, kasarnya seperti itu. Tapi pupuk, terus kemudian bagaimana kria, pate dan lain sebagainya. Itu kan fungsi-fungsi partisipatoris kan bisa dihadirkan di sana. Nah, kalau pupuk bisa mandiri, bikin pupuk sendiri, kan nggak harus APBD kita terus kemudian nalangi subsidi pupuk dan sebagainya, nggak harus seperti itu. Tapi kalau jalan kan memang ini butuh duit, harus fresh money dan seterusnya. Nah, itu kita bisa carikan dari pusat, APBN maupun dari APBD kita yang fokus kepada kegiatan tersebut. Kembali ke Bu Dokter. Tadi kita sudah membahas tentang background pendidikan, otomatis lebih fokusnya ke kesehatan ya. Bagaimana dengan industri kreatif misalnya? Wah, ini pertanyaan yang sulit.
Apa yang sudah terjadi di Ngawi untuk industri kreatifnya? Ya, jadi ketika berbicara tentang ekonomi kreatif, ya. Nah, kita kembali ke Pokja 2 PKK. Oke. Ya, jadi di situ memang Pokja 2 ini khusus untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi di situ kita berkoordinasi dengan dinas koperasi, kemudian juga ada disperindak untuk batik, untuk pernak-pernik. Ya, kemudian untuk yang promosinya kita melalui pariwisata, jadi Dispora. Kita gandeng 3 dinas itu, dan untuk yang UMKM berupa makanan itu kita berusaha untuk memberikan pengurusan gratis untuk PIRT, dan alhamdulillah ini sudah legalitasnya ya. Iya. Dan alhamdulillah sudah ada untuk sertifikasi halal yang nanti juga gratis sampai akhir 2024. Ya. Jadi kita membantu dalam istilahnya, tapi saya selalu pesan sih, ini harus konsisten. Jadi jangan bikin aja lalu nanti udah kita bantu uruskan, lalu nanti berhenti. Jadi itu untuk makanan. Ya, untuk makanan. Ekonomi kreatif di bidang non-makanan. Untuk non-makanan kita berikan pelatihan-pelatihan seperti kemarin yang baru saja itu pelatihan batik. Jadi kita bekerja sama dengan Balai Batik untuk menemukan kekhasan Ngawi. Iya. Jadi batik Ngawi ini harus khas, harus beda sama batik yang lain, sehingga nanti bisa membantu pemasarannya. Karena biasanya kalau konsumen cari kan khasnya ini apa. Iya. Kalau sama aja dengan daerah lain kan, ya nanti nggak jadi. Nggak jadi ini. Oh, sama aja ternyata nggak ada yang menarik gitu kan. Jadi di sini kita coba untuk mencari sesuatu yang khas, yang Ngawi banget lah. Yang hanya ditemukan di Ngawi. Jadi nanti kedepannya kami berharap bisa lebih meningkatkan dari ekonomi kreatif. Iya, kreatif. Concern Ngawi untuk batik juga cukup besar. Kemarin juga sempat beberapa kali acara di Tugu Kartonyono juga. Batik fashion. Iya, batik fashion. Jadi kayaknya udah jelas banget lah masyarakat Ngawi bahwa ekonomi kreatif tetap juga diperhatikan dengan berbagai macam strategi-strategi, berbagai macam cara-cara bagaimana para UMKM ini juga bisa berdikari, bisa jalan, tidak hanya survive ya, tapi juga berkembang. Mulai dari makanannya tadi juga sudah dibikinkan legalitasnya, untuk batiknya non makanan juga sudah ada berbagai macam pagelaran-pagelaran, event juga yang bisa mengangkat kekhasan dari Ngawi itu sendiri. Kita nanti akan balik lagi untuk segmen berikutnya, segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Para pengrajin batik di Ngawi itu punya ciri khas, otentiknya itu Ngawi itu apa? Ya, Ngawi banget. Ngawi banget. Ya, sehingga orang itu nyari, oh ini batik Ngawi. Itu ada ciri khas tertentu. Nah, untuk mencari itu kita memang beberapa waktu yang lalu. Oke pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi di Obrol-Obrol. Masih juga bersama dengan Pak Bupati dan Bu Dokter. Tetap semangat ya. Semangat. Nah gitu dong. Nah tadi kita sempat singgung terkait batik. Nah batik Ngawi ini kayaknya juga semakin gencar sekali dipromosikan, semakin gencar sekali disosialisasikan ya, diedukasikan ke masyarakat terkait batik Ngawi. Seperti apa strategi-strategi untuk memperkenalkan kekhasan Ngawi lewat batik ini, Bu Ana? Ya, kebetulan untuk khasnya batik Ngawi memang kita baru mau launching ya, Mas. Oh gitu. Yes. Belum berarti ya ini sebenarnya. Berarti
nggak boleh spill ciri-ciri khas. Teka-teki gitu ya. Apa? Teka-teki silat. Iya. Nah, ini contohnya misalnya yang dipakai sama Bu Ana sama Pak Oni ini batik Ngawi ya. Batik Ngawi. Batik Ngawi. Berarti nggak boleh di spill ciri khasnya batik Ngawi nih ya? Masih belum boleh? Oh, boleh. Boleh. Nah, seperti apa coba jelaskan. Oke. Jadi kita mulai bikin communal branding ya, communal branding supaya nantinya para pengrajin batik di Ngawi itu punya ciri khas, otentiknya itu Ngawi itu apa? Ya, Ngawi banget ya. Ngawi banget ya, sehingga orang itu nyari, oh ini batik Ngawi, itu ada ciri khas tertentu. Lah untuk mencari itu kita memang beberapa waktu yang lalu dengan Balai Batik di Jogja, akademisi juga, terus pemerhati batik dan sebagainya, kita ajak lokakarya bareng di Jogja waktu itu. Kita nyari konsep berapa hari itu di Jogja sambil pengrajin kita dihadirkan di sana sekaligus sama seluruh pengrajin batik di Ngawi. Bagaimana proses membatik itu supaya benar-benar ini loh batik, bukan gambar batik tapi benar-benar batik seperti itu. Dari proses itu kita sepakat bareng-bareng. Ada yang dulunya namanya Wahyu Ngawiyat. Wahyu Ngawiyat yang kemudian menjadi ini menjadi awal untuk desain selanjutnya. Itu maksudnya sebutan untuk motif batiknya. Ya. Wahyu Ngawiyat. Jadi ada kan Wahyu Tumurun, Wahyu Itu ada kisahnya si pengrajin batik. Ini loh Pak, ada motif namanya ini Wahyu Ngawiyat. Wahyu Ngawiyat. Yang ini dulu di Mataraman itu dikenalnya daerah ya sekitaran Mataraman gitu. Oke, nggak apa-apa, ini juga bagus untuk dikembangkan, dieksplor lagi. Bentuknya kayak sayap gitu ya. Nah, kemudian ini kalau diidentikan dengan Ngawi, sekarang apa yang menjadi identitas Ngawi seperti itu? Mulai macam-macam, ada trinil, ada penteng, ada pulus, apa-apa dan lain sebagainya. Sehingga semua brainstorming bareng, kayaknya kita pengen deh ngangkat Ngawi itu dari sisi kekuatan kekuatan filosofinya Ngawi sebagai kota pertanian, kabupaten dengan lumbung pangan, terus kemudian citra lumbung pangan nasional ini yang kemudian mau dituangkan pada ide motif batik Ngawi yang nanti menjadi communal branding. Akhirnya dipadukan antara Wahyu Ngawiyat itu dengan apa namanya identitas Ngawi sebagai kota pertanian seperti itu. Akhirnya desainer dan sebagainya bikin istilahnya desainnya ya. Terus nah ini mau kita launching. Nanti pertama masyarakat melihat Wahyu Ngawiyatnya Ngawi gitu ya. Di batiknya nanti insya Allah di Oktober. Indonesian Week, Fashion Week. Indonesian Fashion Week nanti Februari. Jakarta Fashion Week atau Indonesian Fashion Week sih? Iya, Jakarta International Fashion Week apa gitu. Oh, itu nanti akan diperkenalkan di situ. Yang pertama kali nanti akan muncul di situ. Tapi kemarin yang di Batik Fashion Ngawi itu sudah diperkenalkan? Belum. Belum bahkan. Masih disembunyikan. Oke. Dan nanti untuk pertama kalinya akan diperkenalkan di Jakarta Fashion Week. Kita akan tunggu ya seperti apa sih kekhasan yang Ngawi banget yang akan dituangkan dalam seni batik ya. Itu di bulan apa? Berarti Februari kalau tahun depan. Ini lagi terus lagi konsep, lagi desainnya, warnanya, materialnya dan seterusnya masih terus dikuodok. Itu berarti intinya untuk tema besarnya untuk batik Wahyu Ngawiyat itu tentang pertanian ya. Oke, nyambung juga nih pertanyaan berikutnya terkait Ngawi sebagai lumbung pangan nasional. Ini luar biasa Pak Oni, bahwa ya Ngawi sebagai lumbung pangan nasional, produktivitas berasnya, padinya itu tertinggi nasional ya. Luar biasa.
apa resep untuk menjaga produktivitas beras dan padi ini supaya tetap eksis, Pak Oni? Ya, jadi yang kita lakukan di Ngawi ini bagaimana permasalahan-permasalahan tingkat petani itu kita selesaikan secara bertahap. Ya. Tentu saja dalam proses budidaya itu kan kalau di pertanian ada benih, pupuk, pola tanam, pasca panen dan seterusnya. Kita satu persatu urai apa yang menjadi masalah. Oh, ternyata ketersediaan bibit unggul. Pupuk subsidi yang semakin hari semakin berkurang, tingginya pupuk non subsidi, kelangkaan dan sebagainya. Maka di Ngawi akhirnya buat program yang namanya Kemandirian Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan. Jadi bagaimana kita memastikan para petani kita punya ilmu terkait itu tadi kemandirian bikin bibit, benih, pola tanam dan seterusnya. Nah, dengan seperti itu beberapa permasalahan mulai kita dapatkan solusinya. Terus kemudian bagaimana ini petani kita supaya indeks tanamnya meningkat. Indeks tanam meningkat itu yang dulunya ya antara 2,2, 2,4, sekarang hampir 3, 2,8. Jadi musim kemarau pun Kabupaten Ngawi itu masih bisa bercocok tanam. Karena irigasi teknis kita belum bisa mencakup banyak, solusi kita pakai sumur dalam, sumur submersible pump itu ya supaya efisien, maka listrik atau apa namanya untuk pompanya itu pakai tenaga listrik supaya lebih efisien. Makanya muncul yang namanya LFAM, Electricity for Farming. Itu yang akhirnya diadop oleh PLN untuk kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk bareng-bareng terkait manajemen air. Ya, kalau kita fokus bagaimana ketersediaan air lewat irigasi teknis, tentu saja waktunya masih akan cukup lama menyediakan itu sehingga 100%. Tapi langkah praktisnya untuk saat ini bisa dilakukan ya dengan sumur dalam itu, saya rasa seperti itu. Sehingga manajemen air terpenuhi, pupuk terpenuhi, bahkan sekarang alhamdulillah sudah banyak yang menggunakan pupuk organik di Kabupaten Ngawi, sudah lebih dari 1.700 hektar. Kalau yang PRLB, Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan, ini sudah hampir 7.000-an. 7.000, jadi pertaniannya masih semi lah. Ada pupuk kimianya, ada organiknya, di mix. Itu sebagai konversinya, itu sudah di atas 7.000-an lah, kurang lebih seperti itu. Pak Oni, sedikit saja, ini juga salah satu hal yang menarik bahwa Ngawi ini beberapa masyarakatnya mindsetnya masih Ngawi sama dengan Benteng Pendem. Nah, ini juga salah satu tempat yang bersejarah juga di Ngawi, apalagi setelah direvitalisasi dan dibuka kembali di awal 2023 kemarin ya. Apa kabar Benteng Pendem dan bagaimana untuk untuk kedepannya, bagaimana manajemen kedepannya begitu? Jadi kabar Benteng Pendem baik-baik saja. Semakin baik bahkan, karena sudah direvitalisasi itu. Jadi memang awal kita berproses itu merevitalisasi Benteng Vandenbos dengan direktifnya Pak Presiden itu supaya Benteng Vandenbos ini bisa jadi cagar budaya nasional, direvitalisasi, diperbaiki dan sebagainya. Dan Pak Presiden ingin setelah jadi direvitalisasi bisa memberikan manfaat khususnya bagi warga masyarakat Kabupaten Ngawi. Tentu ada tahapan-tahapan ini yang kita jalankan untuk pengelolaan Benteng Vandenbos supaya bisa memiliki kemanfaatan yang lebih. Khususnya untuk pariwisata ya? Khususnya untuk pariwisata heritage terutama seperti itu. Ya salah satunya bagaimana pengelolaan itu karena aset masih di Kementerian Pertahanan sekarang ini. Bagaimana kita bisa mengelola secara optimal, tentu saja aset ini berpindah dari Kementerian Pertahanan ke pemerintah daerah Kabupaten Ngawi. Mekanisme saling hibah itu kita sedang berlangsung seperti ini.
Tapi kalau ini prosesnya lama, tidak dijalankan pengelolaannya juga sayang. Nanti dalam waktu dekat kita mencoba untuk melakukan MOU dengan Kementerian Pertahanan atau dalam hal ini dengan Divisi 2 Kostrad sebagai pengelola. Ya sambil nunggu saling hibah itu, kita bisa MOU menjalankan kegiatan di Benteng Panderbos. Oke. Seperti itu. Tadi kita sudah membahas banyak hal tentang pertanian, batik, ekonomi kreatif, kesehatan, arsitektur, banyak ya. Terakhir ini mungkin ya. Terakhir. Bagaimana Pak Oni sebagai Kepala Daerah Bupati Ngawi dan juga Bu Ana, Bu Dokter ya, sebagai seorang istri dari Kepala Daerah Bupati Ngawi, melihat Ngawi di masa depan. Potensi-potensi apa yang nantinya akan besar di Ngawi dan seperti apa masa depan Ngawi ke depan? Mungkin Bu Ana dulu kali. Potensi Ngawi masa depannya ya? Iya, masa depan Ngawi. Secerah apa? Secerah hati saya hari ini. Singkat saja. Ke depan insya Allah Ngawi ini akan berkembang karena saat ini memang kami juga bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Ngawi untuk mengembangkan Ngawi melalui potensi yang ada di dalamnya. Jadi mulai dari UMKM-nya apakah itu dari segi makanan khas Ngawi, kemudian batik khas Ngawi insya Allah nanti akan segera ada, dan juga untuk wisata yang saat ini juga semakin banyak dan semakin dilirik ya tentunya, seperti Benteng Pendem itu sekarang juga sudah dinanti-nanti, sudah banyak juga teman-teman ini kapan ini Bu bisa main ke Ngawi gitu, dan juga bisa di daerah atas itu Serambang Park itu juga sudah mulai semakin banyak setelah pandemi yang kemarin sepi dan sekarang semakin banyak, dan insya Allah dengan kondisi saat ini saya rasa ya tadi cerah ya, dan akan lebih cerah ke depannya ya. Pak Oni, singkat saja, masa depan Ngawi. Masa depan Ngawi sama dengan Bu Dokter lah, cerah. Karena kita melihat potensi itu tadi. Ya, dengan Ngawi ini dilewati tol Trans Jawa, aksesibilitasnya tentu saja semakin mudah. Kelihatan ekonomi masyarakatnya, dengan adanya aksesibilitas yang mudah ini, mereka bisa secara optimal mengembangkan apa yang menjadi potensi daerah di Kabupaten Ngawi. Dan yang penting sekali, saya melihat generasinya, anak-anak muda di Ngawi, itu secara SDM-nya sekarang luar biasa. Jadi kita menghadirkan beberapa universitas negeri masuk di Ngawi, antusiasnya anak-anak kita juga luar biasa. Bagaimana petani milenial, ketika kita trigger di kegiatan workshop di pertanian, mereka juga antusias. Jadi selain daya dukung kewilayahan, saya melihat anak-anak muda di Kabupaten Ngawi ini punya potensi untuk mengembangkan dirinya juga luar biasa. Jadi kami optimis masa depan Kabupaten Ngawi ini cerah ya, karena dua hal itu. Secara potensi kewilayahan, daya dukungnya luar biasa. Di sisi pertanian, pariwisata, aksesibilitas, dan seterusnya. Di sisi SDM, anak-anak muda kita ini punya energi yang luar biasa, effort yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk mewujudkan itu tadi, cita-cita yang saya rasa anak-anak muda kita juga pengen kabupatennya maju, dan itu tidak hanya istilahnya di awang-awang saja, dia sudah kerjakan gitu. Itu yang jadi keren. Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar Harsono dan Ibu Dokter Ibu Ana matur nuwun sudah mampir ke studio kita Jawa Post TV dan ngobrol-ngobrol banyak ya. Terima kasih banyak, sukses selalu, dan pastinya semoga masa depan Ngawi benar-benar secerah Ibu Ana, seperti yang tadi dibilang sama Pak Oni ya. Karena banyak sekali potensi-potensi dan juga hal-hal yang luar biasa yang ada di Ngawi yang di masa depan akan luar biasa sekali ya. Sukses untuk Kabupaten Ngawi dan berbagai macam program-program yang nantinya akan dijalankan ya di sisa-sisa kepemimpinan Pak Oni juga.
Sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Masyarakat Ngawi juga ya. Oke, pemirsa Jawa Post TV, itu dia obrolan kita bersama dengan Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar Harsono, STMH, beserta dengan Ibu Dokter, Ibu Ana, yang sudah ngobrol-ngobrol banyak hal tentang Ngawi dan bagaimana kerjasama mereka sebagai suami istri ini membangun Ngawi ya. Terima kasih banyak sudah yang buat teman-teman yang sudah nonton, semoga juga bisa memberikan inspirasi yang positif untuk kalian semuanya pemirsa Jawa Post TV. Pastinya masih banyak sekali informasi-informasi, narasumber, bintang tamu yang akan kita hadirkan di Obrol-Obrol. Jadi pantengin terus Obrol-Obrol hanya di Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Saya Toran Dromeda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode Obrol-Obrol episode selanjutnya. Sampai jumpa.